Sewu Tino, kisah santet paling mengerikan di Jawa Timur. Sewu Tino atau 1000 Hari merupakan sebuah kisah penyantetan terhadap keluarga Bapak Atmojo dan Kuncoro yang terjadi di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Awal cerita, pada tahun 2001 yang lalu, ada seorang gadis dari pedesaan yang bernama Sri. Jadi Sri ini adalah nama samaran. Dia ingin merantau ke kota untuk bekerja. Sri ingin menjadi pembantu rumah tangga atau HRT. Karena keterbatasannya pendidikan, Sri harus rela untuk melakukan pekerjaan itu. Sebenarnya ayah Sri tidak mengizinkan anaknya untuk bekerja menjadi HRT. Lagi-lagi karena masalah ekonomi, akhirnya sang ayah memberikan izin kepada Sri. Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa nggak cari di sekitar sini saja? Yang dekat-dekat saja dululah. Kali aja tetangga kamu ada yang membutuhkan, kata sang ayah. Sri terdiam sejenak. Dia butuh waktu untuk mencerna kalimat dari ayahnya. Sri menjawab, kerja apa pak di sini? Lah saya cuma lulusan SD, kata Sri sembari menghela nafas. Kalau kamu berangkat, nasib bapak gimana? Siapa yang nanti merawat nak? Iya pak, Sri paham. Tapi kalau Sri tidak cari kerja, bagaimana saya ngasih duit? Sore itu matahari mulai terbenam sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya itu adalah Bu Meni, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya, mengabarkan bahwa ada seseorang yang menelepon dari Gria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas. Di kampung itu memang hanya Bu Meni yang punya pesawat telepon. Karena itu banyak warga yang selalu meminta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan ini. Sri menjawab telepon, menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Tapi untuk sementara Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempat tinggalnya, ia akan menyanggupinya, mengingat bapak sudah tua dan ia tidak mau jauh dari anak sematawayangnya yang hanya lulusan SD, seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu. Sekarang yang Sri pikirkan adalah ia ingin mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu Sri nekat melamar pekerjaan menjadi pembantu di rumah orang yang keuangannya mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias. Meski ia janjian pada pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Ia harus naik angkutan kota. Kampungnya ada di pinggiran, butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang yang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya orang yang datang. Butuh waktu agak lama untuk akhirnya nama Sri dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil. Melihat si pemilik agen penyalur, lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga. Namun ia masih harus diseleksi dan siang ini si keluarga itu akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya pertanyaan itu mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, Sri, apa benar kamu lahir pada Jumat Kliwon? Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget, namun dengan tergagap ia bisa menjawab pertanyaan itu. Memang benar ia lahir di hari Kliwon, namun dia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk seakan-akan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri itu memang pertanyaan yang aneh. Hari lahir kamu istimewa ya Sri, kata si pemilik jasa. Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar, lebih megah. Ia diminta untuk menunggu. Sayangnya sudah ada 2 orang yang sudah duduk di sana terlebih dahulu.
Tampaknya Sri sudah lolos. Selama berjam-jam, Sri menunggu di sana. Ia sudah mengobrol dengan dua orang yang duduk di sana. Namanya Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka berbicara, tiba-tiba sepemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna keluar. Lama tidak ada kabar, Erna tidak kembali. Sekarang ganti Dini yang dipanggil. Kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu, menunggu. Entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela. Di sana ia melihat banyak mobil terparkir. Sri tidak melihat mobil itu tadi. Kini tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu ia keluar berjalan menuju ruangan tadi. Yang sekarang ada pemilik jasa dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat. Kebaya lengkap dengan sanggul. Ia duduk anggun menatap Sri dari ujung kepalanya hingga mata kaki. Ia tersenyum sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali. Seakan berhadapan dengan orang yang derajatnya tinggi sekali. Sri bahkan tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. Cantik sekali, ucapnya dengan nada yang sangat halus. Sri diminta duduk. Kemudian sepemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu. Yang rupanya dia adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal di seantero Jawa Timur. Begitu terkenalnya, kekayaannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Semua itu membuat Sri sangat terkejut. Namanya Kembang Kerasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu, yang berarti bunga kerasa. Bunga yang wanginya dulu sudah melegenda sebelum ditumpas untuk menyingkirkan balak di atas gunung saat bangsa lelembut masih mendiami Pulau Jawa. Semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk, ia masih segan menatap wanita itu. Angkat kepalamu, nak. Tidak usah takut begitu. Mbah ini sudah tua loh, tidak perlu sehormat itu. Sri hanya mengangguk. Ia tidak membuang rasa segannya. Seperti yang diperintahkan, tiba-tiba saat Mbak Rasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama. Mulai dari lahir, weton, penanggalan, yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya saat ia menyentuh tangan Sri. Ia tersenyum. Nak, kamu mau kerja sama Mbah? Sri mengangguk. Kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan? Tanya Mbah Rasa. Sri bingung menjawabnya, kemudian dengan gugup ia mengatakan, 700.000 nek, kalau bisa. Sri sempat melirik wanita itu. Ia tetap anggun dengan senyumannya. Bagaimana jika aku kasih 5 juta dalam sebulan? Sri kaget bukan main. Gaji PRT tahun itu cuma 500.000. Nah, ini 5 juta. Sri pun setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita sudah pergi, si pemilik jasa tidak akan memungut uang sepeser pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Ia pulang menceritakan kepada bapaknya. Namun bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri. Firasat bapak kok buruk ya, nak? Apa nggak usah aja cari kerja yang lain lah? Namun Sri berhasil meyakinkan bapaknya bahwa ia harus kerja kapan lagi. Ia mendapatkan pekerjaan dengan gaji setinggi itu. Dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Mbah Krasa. Di sana ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya, mereka dipanggil satu persatu hingga tiba giliran Sri. Kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbah Krasa. Ada 7 orang yang semuanya duduk memandangi Sri. Sama seperti sebelumnya, mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga ujung kaki.
Begini Mbak, saya mau tanya dulu, Anda setuju bekerja di sini? Karena ada larangan keras. Bila Anda sudah menerimanya, larangannya tidak akan pernah bisa dicabut. Kata seseorang wanita yang lebih muda, umurnya kisaran 30-an. Larangan seperti apa? Sri bisa melihat gelagat aneh, karena mereka saling memandang satu sama lain. Seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab.